Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadila Zulfa dari Manajemen Haji dan Umroh kelas 3C. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester yang berbasis video dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen yang terhormat Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Dakwah antar budaya itu merujuk pada upaya penyampaian ajaran agama Islam untuk memahami setiap budaya atau tradisi yang berbeda-beda gitu. Adapun strategi yang ada dalam dakwah antar budaya ini, yang pertama yaitu interkultural. Apa sih interkultural itu? Itu komunikasi secara terbuka atau saling menghormati antar setiap tradisi atau budaya tersebut gitu. Terus yang kedua ada pendekatan berbasis universal gitu. Apa sih gitu itu tuh. Jadi nilai-nilai yang dapat diterima setiap budaya gitu. Jadi misalkan budaya yang satu dengan yang satunya itu saling menerima gitu, memahami bahwa kita tuh tradisi yang berbeda-beda namun tidak menyalahi satu sama lain gitu. Lalu ada karakteristik dan metode dakwah antar budaya. Jadi ada beberapa gitu karakteristik dan metodenya. Yang pertama yaitu pendekatan kultural. Apa sih pendekatan kultural itu? Yaitu menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi yang berbeda gitu. Terus ada penggunaan seni dan musik. Jadi Wali Songo itu memanfaatkan seni musik, terus wayang kulit, terus kesenian tradisional lainnya gitu untuk sebagai sarana dakwah gitu. Terus ada metode dakwah secara inklusif gitu. Jadi Wali Songo juga tidak menganggap perbedaan budaya itu sebagai halangan atau tantangan gitu. Ya pasti ada tantangannya, tapi tidak menjadi halangan. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya gitu. Ada beberapa tantangan dan hambatan di dakwah antar budaya ini, yaitu perbedaan bahasa gitu. Pasti di setiap tradisi itu pasti berbeda-beda bahasanya gitu. Jadi kita harus mengeluarkan bahasa yang benar dan mudah dipahami gitu. Terus ada perbedaan nilai dan tradisi gitu. Pasti di setiap tradisi pasti berbeda-beda pasti, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita saling menghormati gitu. Terus ada keterbatasan informasi gitu. Jadi di beberapa tempat itu pasti kurang lah gitu informasinya, pasti berbeda pendapat gitu. Oh, tradisinya ini padahal yang hasilnya gini gitu. Jadi keterbatasan informasi gitu. Baik, selanjutnya nomor 3, jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah gitu. Menurut saya sih sarana untuk berdakwah itu bisa melewati tradisi misalkan musik gitu atau sastra. Jadi di setiap musik itu kayak contohnya syair, kayak misalkan kan biasanya kalau kitab-kitab ulama-ulama itu pasti pasti nilai-nilainya tuh ada di setiap syair tersebut, pasti ada gitu. Terus bisa kayak ngelewatin kaligrafi, kan di Arab banyak tuh ya, misalkan kayak kaligrafi itu. Nah itu teh pasti di dalamnya ada nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam gitu. Jadi dari bentuk tersebut kita bisa menemukan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya gitu. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu mengapa pemahaman skriptualisme itu mengarah pada radikalisme. Terus jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam.
baik skriptualisme itu pendekatan terhadap teks-teks agama gitu yang sangat kaku atau harfiah. Jadi ajaran Islam itu teh dipahaminya melewati teks gitu, kayak misalkan kitab-kitab gitu kan, memahami ajaran Islamnya melewati tulisan-tulisan gitu. Terus kenapa skriptualisme ini mengarah pada radikalisme gitu? Ada dua elemen gitu. Yang pertama intervensi yang ekstrim. Kenapa? Jadi skriptualisme ini dapat mengarah pada pemahaman yang sangat ekstrim gitu. Jadi pemahaman ini tuh banyak penolakan gitu dari segala bentuk. Terus ada mengabaikan konteks sosial dan sejarah gitu. Jadi teks-teks yang kaku itu teh dapat memicu pandangan orang-orang teh tidak sesuai atau tidak realita gitu, dengan ya tidak realita atau tidak sesuai gitu dengan zaman-zamannya gitu. Lalu ada substansialisme Islam, itu menurut saya pemahaman yang mendalam atau inti dari ajaran Islam gitu. Jadi mencari esensi dari nilai-nilai Al-Quran atau hadis itu harus relevan atau harus sesuai dengan kehidupan masyarakat gitu. Baik, sekarang nomor 5, nomor yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya gitu. Baik, bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah tuh yang pertama bisa kayak yang pertama itu seni pertunjukan gitu. Misalkan kayak contohnya wayang kulit gitu. Misalkan pasti di wayang kulit itu tuh pasti banyak lah nilai-nilai moral yang bisa kita ambil gitu, nilai moral ajaran Islam yang bisa kita ambil gitu dari wayang kulit tersebut. Terus ada musik Islami. Jadi contohnya kayak misalkan sholawat yang diiringi oleh hadroh atau rebana atau ya masih banyak lain gitu. Pasti di dalamnya itu mengandung makna-makna yang emang sangat penting gitu dalam ajaran Islam. Terus ada arsitektur kayak misalkan masjid gitu. Misalkan nih Al-Jabar lah. Pasti Al-Jabar itu tuh kenapa desainnya tuh seperti itu, pasti ada nilai-nilai atau tujuan-tujuan tertentu gitu. Terus ada pakaian, pasti kayak misalkan abaya, terus gamis-gamis muslim itu pasti kenapa sih harus ada? Karena pasti ada nilai-nilai moral atau ajaran Islam di dalamnya gitu. Terus ada cerita rakyat atau legenda gitu, sejarah-sejarah terdahulu yang emang banyak sekali gitu ajaran-ajaran Islam yang sangat penting gitu. Terus kalau misalkan saya apa yang saya lakuin gitu ketika berkontribusi dengan dakwah antar budaya. Yang pertama itu menghargai budaya kan. Budaya tradisi itu pasti berbeda-beda, jadi gimana caranya kita mempelajari dan menghargai tradisi tersebut gitu. Terus ada menggunakan media sosial atau teknologi yang emang udah modern gitu, melalui kayak platform digital gitu, banyak lah. Terus dialog budaya atau agama, misalkan saya akan membuat acara yang mempertemukan dengan budaya-budaya yang lain. Misalkan saya membuat acara, saya budaya ini nih, misalkan budaya Jawa atau budaya Sunda atau budaya Sunda dan budaya Jawa tuh dipersatukan dalam satu acara itu untuk bisa saling menghargai, memahami dan mempelajarinya gitu. Terus ada dari
menggunakan seniman gitu. Misalkan ya kayak tadi saya memakai baju adat apa, tapi dipakainya di adat mana. Misalkan nih saya nih adatnya Sunda, budaya Sunda. Nah saya pakai baju kebaya ini tuh di wilayah budaya Jawa gitu. Untuk apa? Untuk bisa mereka tuh bisa mempelajari budaya Sunda juga gitu, jadi saling menghargai satu sama lain gitu. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar atau kata-kata yang belum teratur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.